Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Azhar Ahmad Diva. Saya dari Sekolah SMK Tunas Bangsa Tawangsari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mekanisme katup, cara kerja katup, serta cara penyetelan celah katup pada sepeda motor Honda Matic. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai tentang mekanisme katup. Apa tahu yang disebut dengan mekanisme katup? Mekanisme katup adalah komponen yang terdapat dalam sepeda motor 4 silinder yang memiliki konstruksi dari dua jenis katup, yaitu katup hisap dan katup buang. Kemudian fungsi dari mekanisme katup itu sendiri adalah untuk mengatur pemasukan bahan bakar ke ruang silinder dan untuk mengatur pengeluaran sisa-sisa pembakaran dari dalam silinder. Kemudian apa saja komponen yang terdapat dalam mekanisme katup tersebut? Komponen yang ada pada mekanisme katup tersebut adalah terdiri dari valve atau katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk dan saluran buang pada ruang bakar. Kemudian ada rocker arm yang digunakan untuk menekan katup yang dimana rocker arm tersebut memperoleh tenaga dari tonjolan atau knock yang berada pada camshaft. Kemudian komponen yang ketiga ada camshaft atau noken as, yang dimana fungsi dari noken as tersebut adalah mengatur gerak katup secara langsung melalui rocker arm. Kemudian komponen yang keempat ada gear sprocket atau gear timing yang digunakan untuk menerima tenaga dari crankshaft atau poros engkol yang kemudian disalurkan untuk memutar dari camshaft tersebut. Kemudian ada rantai mesin atau cam chain. Biasanya bengkel umum menyebutnya adalah rantai kampret yang digunakan untuk menyalurkan tenaga dari crankshaft atau poros engkol ke noken as atau camshaft. Ya, di sini adalah gambar di mana konstruksi atau komponen-komponen yang berada pada mekanisme katup. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja mekanisme katup tersebut. Mekanisme katup tersebut bekerja dari poros engkol memutar rantai mesin atau rantai kampret tersebut, dan dari si rantai kampret tersebut menyalurkan tenaga ke gear sprocket atau gear timing, yang dimana gear timing tersebut berhubungan langsung dengan camshaft atau noken as, yang dimana noken as tersebut akan ikut berputar dan menggerakkan rocker arm. Setelah itu rocker arm menekan katup, yang dimana katup tersebut akan membuka pada ruang bakar. Ya, itu adalah sedikit dari cara kerja mekanisme katup yang ada pada gambar ini. Kemudian cara menyetel celah katup dan tujuan apa tujuan dari penyetelan celah katup. Tujuan dari penyetelan celah katup adalah untuk menjaga supaya sepeda motor mendapatkan kompresi yang stabil dan tidak terjadi kebocoran kompresi. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghilangkan suara gemelitik pada sepeda motor. Kemudian selanjutnya akibat yang terjadi bila kita menyetel katup tersebut tidak tepat. Pertama, apa akibat jika kita menyetel katup tersebut terlalu rapat atau tidak ada celah? Akibat yang pertama adalah bahan bakar akan menjadi boros karena katup tersebut akan terbuka terlalu lama. Yang kedua adalah mesin saat digunakan dalam RPM tinggi atau saat digunakan idling akan terasa sangat bergetar. Kemudian yang ketiga, mesin saat masih dingin susah untuk dinyalakan. Kemudian akibat yang kedua adalah apabila kita menyetel celah katup tersebut terlalu renggang atau terlalu lebar, adalah kemungkinan yang pertama adalah
pastinya adalah suara gemelitik dari si komponen celah katup tersebut, yang dimana terjadi tumbukan antara rotor arm dengan batang katup. Yang kedua adalah mesin akan cepat panas karena bahan bakar yang masuk ke dalam mesin tersebut berkurang. Kemudian yang ketiga adalah mesin sulit untuk dinyalakan. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah apa akibat jika kita menyetel katup tersebut tidak ada celah sama sekali. Kemungkinan yang terjadi adalah tenaga yang dihasilkan mesin akan berkurang karena pembakaran di dalam ruang bakar tersebut tidak sempurna. Kemudian yang kedua adalah ledakan yang terjadi pada ruang bakar tersebut dapat merambat masuk ke dalam intake manifold atau saluran masuk pada ruang bakar, yang menyebabkan sensor-sensor yang ada pada throttle body tersebut dapat rusak, seperti sensor TP, sensor injektor. Terus kemudian yang selanjutnya adalah alat apa saja yang digunakan dalam menyetel celah katup. Pada gambar ini adalah beberapa contoh dari alat untuk menyetel katup. Ya, yang pertama adalah T ukuran 14 yang digunakan untuk menyetel atau memutar rotor magnet. Yang kedua ada filler gauge yang digunakan untuk mengukur celah katup. Dan yang ketiga ada L katup atau L tapet yang digunakan untuk mengatur baut penyetel. Selanjutnya ada L ukuran 6 yang digunakan untuk membuka tutup kepala silinder. Selanjutnya ada kunci ring 9 yang digunakan untuk mengendorkan dan mengencangkan baut pengunci pada katup. Selanjutnya ada obeng plus yang digunakan untuk membuka cover penutup mesin dan cover penutup pendingin sebelah kanan mesin. Selanjutnya adalah cara menyetel celah katup sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang pertama adalah buka cover yang ada pada yang menutupi mesin bagian depan dan buka cover penutup pendingin bagian kanan sebelah mesin menggunakan obeng plus. Setelah itu buka penutup kepala silinder atau kop silinder menggunakan kunci L ukuran 6, dan setelah itu putar rotor magnet berlawanan arah jarum jam. Setelah itu putar rotor magnet berlawanan arah jarum jam dan tepatkan tanda T pada posisi coakan sepeda motor dan periksa apakah katup in dan katup X dalam kondisi bebas. Setelah itu, jika katup in dan katup X belum dalam kondisi bebas, maka kita dapat menyetel atau memutar rotor magnet itu satu kali dan tepatkan tanda T pada coakan. Jika katup in dan katup X tersebut sudah dalam kondisi bebas, maka langkah selanjutnya kita dapat menyetel celah katup dengan cara kendorkan mur pengunci menggunakan kunci ring ukuran 9, kemudian masukkan filler gauge ke dalam celah katup, lalu ukur baut penyetel menggunakan L katup atau L tapet. Jika baut penyetel tersebut diputar ke arah kanan, maka kita dapat mengencangkan, dan apabila baut penyetel tersebut diputar ke arah kiri, maka kita dapat mengendorkan. Langkah selanjutnya adalah ukur celah katup tersebut dan pastikan ukuran celah katup tersebut sesuai dengan standar yang
sudah tertera dari pabrikan. Kemudian jika sudah, maka kita dapat mengencangkan baut penyetel tersebut dengan cara tahan baut penyetel tersebut menggunakan L katup, dan setelah itu kencangkan mur pengunci menggunakan kunci ring 9. Jika sudah, periksa kembali setelah katup tersebut menggunakan filler gauge apakah sudah tepat atau belum. Jika kita sudah memeriksa dan hasilnya sudah tepat, maka kita dapat mengembalikan cover penutup bodi. Kita dapat mengembalikan tutup kepala silinder dan kembalikan tutup cover bodi penutup mesin bagian depan, lalu cover bodi penutup pendingin sebelah kanan. Setelah itu, nyalakan mesin dan dengarkan apakah terjadi bunyi gemelitik atau tidak. Jika kita tidak mendengarkan bunyi gemelitik pada sepeda motor, maka langkah penyetelan kita sudah berhasil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.